Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada video ini kita akan belajar tentang persamaan matriks untuk bentuk AX sama dengan B dan bentuk XA sama dengan B. Nah, jadi persamaan itu nggak cuma di persamaan aljabar aja, tapi juga ada persamaan matriks. Nah, bentuknya itu ada dua. Ada yang AX sama dengan B, kemudian ada yang XA sama dengan B. Nah, Ibu mau ngejelasin yang bentuknya AX sama dengan B dulu. Nah, sebelum ke penjelasan persamaan matriks AX sama dengan B, kalian pasti tahu dong kalau misalkan kita mau mencari persamaan, misalkan mau nyari X kan, misalkan gini, ada AX sama dengan B, tapi A sama B yang biasa. Kalau yang kita mau pelajari hari ini kan matriks bentuknya. Kalau ini yang aljabar. Kalau aljabar, misalkan AX sama dengan B. Nah, terus kita mau cari X kan, terus kita pindahin si A-nya ke ruas kanan atau kita bagi masing-masingnya sama A. Yang sebelah kiri kita bagi A, yang sebelah kanan bagi A. Jadinya kan B per A. Yang ini A-nya habis gitu kan, A-nya tinggal 1. Nah, karena di matriks itu nggak ada pembagian, nah makanya kita pakainya inverse matrix atau inverse kayak gitu. Nah, sekarang kita mulai ya dari yang persamaannya bentuknya AX sama dengan B. Nah, di sini kan kalau yang tadi bentuknya jadi X sama dengan B per A. Nah, karena di matriks nggak ada pembagian, maka pakainya inverse. Jadinya gimana? Jadinya X sama dengan yang B ini dikalikan dengan A inverse. Nah, terus A inverse-nya kita taruhnya di depan. A inverse dikalikan dengan B. Nah, kenapa sih kita pakainya A inverse-nya ada di depan B, bukan di belakang B? Atau naruhnya ya di mana aja gitu? Bukan gitu. Karena di sini bentuknya AX sama dengan B, di mana A-nya itu ada di depan X. Nah, sedangkan persamaan yang kedua itu bentuknya kan XA sama dengan B. Maka A-nya itu kan ada di belakang X. Jadi kalau misalkan kita mau cari X yang ini, dia A inverse-nya ditaruhnya di belakang B. Begini kalau misalkan ditulis. Kalau yang ini XA sama dengan B, maka jadinya X sama dengan B dikali A inverse. Itu perbedaannya. Jadi kalau yang pertama, kalau misalkan A-nya ditaruh di depan X atau ada di depan X, maka pas nyari X-nya itu sama dengan A inverse dikali dengan B atau A inverse-nya ditaruh di depan B. Kalau A-nya ada di belakang X atau XA sama dengan B, maka X-nya sama dengan B dikali A inverse. Karena tidak berlaku perkalian yang dibalik-balik, misalkan AB tidak sama dengan BA gitu. Makanya ada dua jenis persamaan matriks. Ada yang AX sama dengan B dan XA sama dengan B gitu. Nah, sebelum ke sini lagi, Ibu mau jelasin dulu. Jadi di matriks itu ada namanya matriks identitas. Ini ditulisnya I besar. Isinya itu adalah 1, 0, 0, 1. Jadi kalau misalkan di aljabar biasa, identitas itu maksudnya kayak satuannya atau angka 1. Jadi kalau misalkan 1 kali X kan berarti sama dengan X gitu kan. Kalau 1 kali A berarti sama dengan A. Nah, kalau di matriks itu disebutnya sebagai matriks identitas yang isinya elemennya 1, 0, 0, 1. Tuh, dicatat ya. Nah, gue jelasin nih. Kalau misalkan di sini kan ada X sama dengan A inverse dikali B. Ya. Kalau misalkan kita pakainya kayak pembagian yang AX sama dengan B, kemudian mau nyari X kan, berarti sama-sama dibagi A per A gini, dikali X sama dengan B per A, itu kan. Jadinya X sama dengan yang ini jadi 1, yang ini jadi B per A. Tuh. Nah, begitu juga yang persamaan matriks. Berarti kan jadinya AX sama dengan B, berarti A yang ini kan dikaliin sama A inverse-nya kan. A inverse dikali A terus dikali X sama dengan
Nah, karena A inverse-nya kita taruh di depan atau dikaliin di depan, jadinya A inverse dikali B. Gitu. Terus yang ini A inverse dikali A itu hasilnya adalah matriks identitas. Sama aja kayak A per A sama dengan 1. Jadi 1 atau identitas dikali X sama dengan A inverse dikali B. Jadilah X, karena ini 1, jadi X sama dengan A inverse kali B. Atau kalian mau membuktikan bahwa identitas dikali X itu adalah dirinya sendiri, kalian coba aja sendiri ya. Misalkan kalian bentuk X-nya X-nya 1, 2, 3, 4, terus kalian sama matriks identitas, hasilnya adalah dirinya sendiri atau si X itu. Gitu. Nah, begitu juga buat yang XA sama dengan B. Karena yang ini A-nya ada di sebelah X atau di belakang X, jadinya X dikali A dikalikan sama A inverse sama dengan B dikali A inverse. Benar kan? Jadi yang sebelah kiri kali A inverse, sebelah kanan kali A inverse, tapi ditaruhnya ada di sebelah kanan semua. Yang ini sebelah kanan A, yang ini juga sebelah kanan A atau di depan A. Jadinya X dikali identitas sama dengan B dikali A inverse. Jadinya X sama dengan B dikali A inverse. Gitu. Misalkan contohnya di sini, misalkan ada sebuah matriks terus dikalikan X sama dengan matriks lagi. Nah, di sini kita misalkan dulu matriks yang pertama ini sebagai A. Terus ini kan X kan? Yang ini sama dengannya B, matriks B. Berarti kita mau pakai yang persamaan AX sama dengan B kan? Berarti kalau misalkan kita persamaannya AX sama dengan B, berarti dia A-nya yang di depan X ya. Jadinya X sama dengan A inverse dikali B. Itu tadi yang ini kan? Maka yang kita harus cari adalah A inverse dulu kan, yang belum ada di sini. Cari A inverse ya. A inverse sama dengan, masih ingat kan rumusnya A inverse? 1 per determinan A dikali sama A join A. Sama dengan 1 per determinan A berarti 1 kali 3, 3 dikurangi 2 kali min 1. Min 2 ya. Benar gak? Kan 1 kali 3, 3 dikurangi 2 kali min 1. Jadi min 2. Jadinya 3 dikurangi min 2. Dikali sama A join A. A join A-nya berarti kita tukar 1 sama 3-nya, jadinya 3 sama 1. Terus yang 2 sama negatif 1-nya dikali negatif atau sama kebalikannya. Berarti yang asalnya 2 jadi min 2, yang asalnya min 1 jadi 1. Tuh. Dapat kan kita ada determinannya. So di sini ya. 1 per 3 dikurangi min 2, berarti jadinya 3 ditambah 2 kan, jadinya 1 per 5 dikali sama 3 min 2, 1, 1. Tuh, ini buat A inverse-nya. Nah, baru deh kita masukin ke persamaannya. Jadi kan kita mau nyari X sama dengan A inverse dikali B dari matriks-matriks yang ini kan, dari persamaan matriks yang ini. Jadinya X sama dengan A inverse-nya kita tulis yang tadi kita udah dapetin, 1 per 5 dikali A join A, 3 min 2, 1, 1 dikali sama matriks B. Matriks B-nya tulis, matriks B-nya 4, 2, 1, 3 kan ya, sama dengan. Nah, untuk memudahkan kalian, sama kayak nyari inverse gitu. Jadi kita kaliin dulu matriks kali matriksnya, baru nanti hasilnya baru kita kaliin ke 1 per 5. Jadi 1 per 5-nya simpan dulu. Terus kita kaliin matriks ini, matriks tadi A join A dikali sama matriks B. Oke.
Nah, kita kaliin baris pertama kali kolom pertama. Taruh di baris ke-1 kolom ke-1. Berarti 3 kali 4, 12. Ditambah negatif 2 kali 1, negatif 2. Terus lanjut, baris pertama kali kolom kedua. 3 kali 2, 6. Ditambah min 2 kali 3. Min 2 kali 3, min 6. Terus lanjut, baris kedua kali kolom pertama. 1 kali 4, 4. Ditambah 1 kali 1, 1. Terakhir, 1 kali 2, 2. Ditambah 1 kali 3. Nah, sama dengan 1/5. Kita jumlahin ya yang ada di dalam. 12 tambah negatif 2 atau 12 kurang 2, 10. Terus 6 ditambah negatif 6 atau 6 kurang 6, 0. 4 tambah 1, 5. 2 tambah 3, 5. Baru deh kita kaliin sama 1/5 atau bagi 5 masing-masingnya. 10 bagi 5, 2. 0 bagi 5, 0. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Inilah kita dapatin kalau matriks X-nya adalah 2, 0, 1, 1. Nah, kita coba ke contoh yang kedua. Misalkan di sini ada sebuah matriks dikaliin matriks sama dengan matriks lagi kayak tadi. Nah, tapi pertanyaan, jika matriks 3 min 1 min 5 3 dikaliin sama PQ sama dengan 6 2, maka nilai P tambah Q adalah, berarti kita harus cari P sama Q kan. Nah, ini juga selain pakai yang perkalian biasa, terus nanti dijadiin kesamaan dua matriks, kita juga bisa pakai persamaan matriks. Caranya sama kayak yang udah Ibu jelasin tadi. Nah, kita misalin dulu setiap matriksnya itu dia masuk ke bentuk persamaan yang mana? Ke AX sama dengan B atau XA sama dengan B. Di sini kan matriks kan, berarti ini misalkan matriks A. Kemudian PQ-nya kan yang mau kita cari. Berarti kita misalkan sebagai X atau X yang kita cari, matriks X gitu. Sama dengan yang 62-nya adalah matriks B. Maka bentuk matriksnya adalah AX sama dengan B. Maka yang kita cari /X sama dengan A inverse dikali B. Jadi kita cari A inverse-nya kayak tadi. A inverse adalah 1 per determinan A dikali adjoin A. Yuk, 1 per determinan A-nya berarti 3 kali 3, 9. Dikurangi min 1 kali min 5, 4 ya. 5 maksudnya. 9, maksudnya 4 tuh hasilnya kan ya. 9 dikurangi 5, hasilnya 4 kan. Dikali adjoin A, adjoin A-nya 3 sama 3-nya ditukar tetap kan, 3 sama 3. Terus min 1 sama min 5 dikali negatif. Yang asalnya min 1 jadi 1, yang asalnya min 5 jadi 5. Jadinya 1 per 9 kurang 5, 4 dikali sama adjoin A, 3, 1, 5, 3. Tuh, simpan dulu yang ini. Kita lanjut ke ini, boleh dihapus dulu ya supaya cukup tempatnya. Berarti kan mau PQ gitu kan, karena X-nya itu kan PQ sama dengan determinan atau matriks ya, maksudnya matriks inverse A. A inverse tulis 1 per 4 dikali 3, 1, 5, 3 dikalikan dengan matriks B. Matriks B-nya 6, 2. Itu ya. Sama dengan 1/4-nya simpan dulu. 1/4-nya simpan. Kita kaliin matriks 3, 1, 5, 3 dikalikan dengan 6, 2. Kaliin 3 kali 6 berapa? 18 ditambah 1 kali 2, 2. Lanjut, 5 kali 6 30 ditambah 3 kali 2, 6. Jadinya 1/4. 18 tambah 2, 20. 30 tambah 6, 36. Sama dengan, baru kaliin skalar kali matriks. 1/4 kali 20, 5. 1/4 kali 36, 9. Hasil akhirnya
PQ. PQ sama dengan 59, berarti P-nya sama dengan 5, Q-nya sama dengan 9. Atau yang seletak kan, P-nya sama dengan 5, Q-nya sama dengan 9. Maka hasil akhirnya P ditambah Q sama dengan 5 ditambah 9 sama dengan 14. Oke, contoh yang terakhir. Misalnya di sini ada X dikalikan matriks 1, 2, 2, 3 sama dengan matriks 3, 0, min 1, 4. Pertanyaannya, jika X-nya adalah A, B, C, D, elemennya A, B, C, D, berapakah nilai A tambah B tambah C tambah D? Sama kan sebenarnya sama contoh yang kedua, tapi ini kita lihat dulu bentuknya, X-nya di depan. Berarti bentuk persamaannya adalah yang XA sama dengan B. Dulu ya, jadi X, yang ini X dikali A sama dengan B. Tuh. Maka X-nya sama dengan B dikali A min plus. Gitu. Nah, yang ini, untuk soal yang ini kalian coba sendiri. Terus coba komen di bawah gimana caranya sama hasilnya berapa. Hasil ini ya, A tambah B tambah C tambah D. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.